Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayyad Sofi Rahmatullah. Asal daerah saya adalah Pulau Madura dan saya dari Prodi Teknik Elektro, lebih tepatnya offering B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil resum saya dengan mata kuliah pengukuran besaran listrik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari kata pengantar, pendahuluan, dan ada 2 bab. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 dan bab 2. Serta pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah atau problematik dalam pengukuran besaran listrik, serta ada beberapa solusi juga yang akan kita bahas dari resum kali ini. Pada bab 1 ini kita akan membahas materi terkait pengukuran besaran listrik. Nah, betapa pentingnya kita mempelajari pengukuran besaran listrik. Dan sebelum kita mempelajari pengukuran besaran listrik tersebut, alangkah baiknya kita akan mengenali sebuah besaran dan satuan. Tentu saja kita pernah belajar besaran dan satuan itu sejak kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA. Mungkin kali ini saya akan menjelaskan ulang apa itu sih besaran dan apa itu satuan. Dan pada penjelasan kali ini saya akan membahas beberapa problematik yang ada di pengukuran besaran listrik, serta ada solusinya juga yang akan kita bahas dari hasil resum saya ini. Dan pertama-tama kita akan membahas besaran terlebih dahulu. Tentu saja kita tidak asing lagi kan, apa sih itu besaran? Dan sejak kelas 7 SMP dan 10 SMA juga kita mempelajari besaran itu. Apa sih itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan suatu angka atau satuan. Nah, besaran itu terbagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Sebelum kita lanjut membahas terkait dengan besaran pokok atau besaran turunan, ada juga suatu istilah yaitu satuan. Apa sih satuan itu? Satuan adalah suatu nilai untuk menyatakan suatu besaran. Nah, setelah kita mempelajari besaran dan satuan, sekarang kita akan membahas tentang pembagian besaran. Besaran ada 2. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Tapi juga ada beberapa besaran lainnya yang kita akan bahas kali ini juga. Yang pertama ialah besaran pokok. Apa sih itu besaran pokok? Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan dalam sistem internasional. Contohnya, jumlah zat, satuannya mol, terus intensitas cahaya, satuannya kandela, terus waktu satuannya sekon, terus lagi ada arus listrik yang satuannya itu ampere, ada juga suhu yang satuannya Kelvin, ada juga massa satuannya kilogram, dan satu lagi yang terakhir ialah panjang. Nah, panjang ini satuannya meter. Contohnya ya, seperti panjang kan satuannya itu adalah meter. Ada juga kan beberapa satuannya lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang besaran turunan. Tentu kita akan bertanya-tanya kan, apa sih besaran turunan itu? Nah, dari definisi ini, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya apa? Gaya. Gaya kan juga merupakan besaran turunan ya. Sebenarnya ada beberapa banyak besaran turunan ini. Juga ada banyak kan. Seperti gaya, kecepatan, percepatan gitu kan. Nah, gampangnya kita membahas tentang gaya ini. Gaya kan kalau dari rumusnya ini F sama dengan M kali A ya. Nah, gaya ini satuannya kan Newton. Nah, Newton itu diturunkan dari besaran pokok. Contohnya M kan massa. Sedangkan A ini
udah percepatan kan, udah termasuk besaran turunan ya. Nah, masanya ini juga dari besaran pokok. Nah, itulah kurang lebihnya untuk pembahasan dari besaran satuan seperti itu. Berikutnya lagi saya akan menambahkan dua besaran, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Sangat tidak asing lagi kan ketika kita belajar tentang fisika gitu loh. Kan juga ada besaran vektor, ada besaran skalar. Nah, apa sih besaran vektor dan besaran skalar? Dan juga apa sih bedanya gitu. Nah, definisinya dari kedua besaran ini adalah besaran vektor ialah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Sedangkan kalau besaran skalar, besaran yang mempunyai nilai saja. Simpelnya tuh gini, kalau vektor itu ada dua acuannya, yaitu nilai dan arah. Ada dua tanda lah. Ketika besaran skalar itu hanya mempunyai nilai saja. Dan itulah beberapa pembahasan tentang besaran. Sebelum kita mulai pembelajaran tentang pengukuran besaran listrik ini kan, tentu saja kita harus mendalami dasar-dasarnya tersebut biar kita untuk jenjang lebih berikutnya ini juga lebih mudah kan. Nah, kita akan lanjut membahas tentang pengukuran besaran listrik di bab 1 atau ke bab intinya. Nah, pada bab 1 ini dari materi mata kuliah pengukuran besaran listrik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar sistem pengukuran, atau saya akan membaca hasil resume saya terkait dengan subbab materi dasar-dasar sistem pengukuran. Itu yang pertama ialah teknik pengukuran telah menjadi sangat baik dan sangat penting sejak awal peradaban manusia ketika pengukuran pertama kali dibutuhkan untuk mengatur transfer barang dalam perdagangan barter guna memastikan pengukuran yang adil. Revolusi industri pada abad ke-19 mendorong perkembangan pesat instrumen dan teknik pengukuran baru untuk memenuhi kebutuhan teknik produksi terindustrialisasi. Sejak saat itu terjadi pertumbuhan yang pesat dalam teknologi industri baru. Hal ini khususnya terlihat jelas sejak pertengahan abad ke-20 karena banyaknya perkembangan di bidang elektronika pada umumnya dan komputer pada khususnya. Hal ini pada gilirannya menuntut pertumbuhan paralel dalam instrumen dan teknik pengukuran baru. Bab pembuka ini akan membahas beberapa aspek fundamental pengukuran. Pertama, kita akan melihat bagaimana satuan pengukuran standar telah berevolusi dari satuan awal yang digunakan dalam perdagangan barter menjadi satuan yang lebih tepat, termasuk dalam sistem pengukuran imperial dan metrik. Sistem selanjutnya, kita akan mempelajari pertimbangan utama dalam merancang sistem pengukuran. Terakhir, kita akan membahas beberapa aplikasi utama sistem pengukuran. Dan yang pertama ialah satuan pengukuran. Satuan ukur pertama adalah satuan yang digunakan dalam perdagangan barter untuk mengukur jumlah yang dipertukarkan dan menetapkan aturan yang jelas tentang nilai relatif berbagai komoditas. Sistem pengukuran awal tersebut didasarkan pada apapun yang tersedia sebagai alat satuan ukur. Sistem pengukuran awal tersebut didasarkan pada apapun yang tersedia sebagai satuan ukur. Untuk tujuan mengukur panjang, tubuh manusia merupakan alat yang praktis dan memberi kita satuan tangan, kaki, dan hasta. Meskipun umumnya memadai untuk sistem perdagangan barter, satuan ukur tersebut tentu saja tidak presisi karena bervariasi dari satu orang ke orang lain. Oleh karena itu, telah terjadi gerakan progresif menuju satuan ukur yang didefinisikan jauh lebih akurat. Satuan pengukuran pertama yang disempurnakan adalah satuan panjang yang didefinisikan sebagai 10 pangkat 7 kali kuadran kutub bumi. Batang platinum yang dibuat dengan panjang ini ditetapkan sebagai standar panjang pada awal abad ke-19. Standar ini kemudian digantikan oleh batang standar berkualitas tinggi pada tahun 1889. Oleh karena itu, satuan ini jauh lebih mudah digunakan daripada satuan imperial. Namun, dalam kasus satuan turunan seperti kecepatan, banyaknya cara alternatif untuk menyatakan satuan ini dalam sistem metrik dapat menyebabkan kebingungan.
Alhasil, seperangkat satuan standar yang disepakati secara internasional atau SI yang telah ditetapkan dan berbagai upaya sedang dilakukan untuk mendorong penerapan sistem ini di seluruh dunia. Untuk mendukung upaya ini, sistem satuan SI akan digunakan secara eksklusif dalam buku ini atau dalam resume kali ini. Namun, perlu dicatat bahwa sistem imperial masih banyak digunakan dalam industri teknik terutama di Amerika Serikat. Kemudian, pada materi intinya ialah elemen pemrosesan sinyal berfungsi untuk meningkatkan kualitas keluaran sistem pengukuran. Jenis elemen pemrosesan sinyal yang sangat umum adalah penguat elektronik yang memperkuat keluaran transducer primer atau elemen konversi, sehingga meningkatkan sensitivitas dan resolusi pengukuran. Elemen sistem pengukuran ini sangat penting ketika transducer primer memiliki keluaran yang rendah. Misalnya, termokopel memiliki keluaran tipikal hanya beberapa milivolt. Jenis elemen pemrosesan sinyal lainnya adalah yang menyaring daerah terinduksi dan menghilangkan level rata-rata. Kemudian, kita akan membaca hasil resumnya, yaitu memilih alat ukur yang tepat. Titik awal dalam memilih instrumen yang paling sesuai untuk digunakan dalam pengukuran suatu besaran tertentu di pabrik, manufaktur, atau sistem lainnya adalah spesifikasi karakteristik instrumen yang dibutuhkan, terutama parameter seperti akurasi pengukuran, resolusi, sensitivitas, dan kinerja dinamis yang diinginkan. Lalu penting juga untuk mengetahui kondisi lingkungan di mana instrumen tersebut akan digunakan. Dan akan membahas ke subbab berikutnya, yaitu aplikasi sistem pengukuran. Saat ini, teknik pengukuran sangat penting dalam sebagian besar aspek peradaban manusia. Aplikasi alat ukur saat ini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bidang utama. Bidang pertama adalah penggunaannya dalam mengatur perdagangan. Dengan menggunakan instrumen yang mengukur besaran fisik seperti panjang, volume, dan massa dalam satuan standar, instrumen dan transducer khusus yang digunakan dalam aplikasi tersebut dibahas secara umum dalam bab-bab selanjutnya dalam buku ini. Area aplikasi kedua dari alat ukur adalah fungsi pemantauan. Alat ini menyediakan informasi yang memungkinkan manusia untuk mengambil tindakan yang ditentukan. Tukang kebun menggunakan termometer untuk menentukan apakah harus menyalakan pemanas di rumah kacanya atau membuka jendela jika terlalu panas. Mempelajari barometer secara teratur memungkinkan kita untuk memutuskan apakah kita perlu membawa payung jika kita berencana untuk keluar selama beberapa jam. Meskipun terdapat banyak kegunaan instrumentasi dalam kehidupan sehari-hari kita, sebagian besar fungsi pemantauan berfungsi untuk menyediakan informasi yang diperlukan agar manusia dapat mengendalikan operasi atau proses industri tertentu. Dalam proses kimia misalnya, kemajuan reaksi kimia ditunjukkan dengan pengukuran suhu dan tekanan di berbagai titik, dan pengukuran tersebut memungkinkan operator untuk mengambil keputusan yang tepat terkait pasokan listrik ke pemanas, aliran air pendingin, posisi katup, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan membahas hasil resume dengan subbab aplikasi sistem pengukuran. Nah, saat ini teknik pengukuran sangat penting dalam sebagian besar aspek peradaban manusia. Aplikasi alat ukur saat ini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bidang utama. Bidang pertama adalah penggunaannya dalam mengatur perdagangan dengan menggunakan. Nah, ringkasannya ialah bab pembuka ini telah membahas beberapa aspek fundamental sistem pengukuran pertama. Bab pembuka ini dan ringkasannya ialah bab pembuka ini telah membahas beberapa aspek fundamental sistem pengukuran. Pertama, kita membahas pentingnya memiliki satuan pengukuran standar dan bagaimana satuan ini berevolusi menjadi sistem satuan imperial dan metrik. Kemudian kita membahas aspek-aspek utama desain sistem pengukuran, khususnya komponen-komponen utama dalam sistem pengukuran dan bagaimana komponen-komponen tersebut dipilih untuk kebutuhan pengukuran tertentu. Dan terakhir, kita telah membahas sekilas berbagai aplikasi sistem pengukuran. Nah, dari beberapa penjelasan pada bab 1 ini, ada pun beberapa masalah atau problem, yaitu yang pertama ialah
Bagaimana sistem satuan pengukuran berkembang selama bertahun-tahun? Apa saja elemen utama dalam sistem pengukuran dan apa sih fungsinya? Elemen apa saja yang tidak diperlukan dalam beberapa sistem pengukuran dan mengapa tidak diperlukan? Kemudian apa saja faktor utama yang mengatur pemilihan alat ukur untuk aplikasi tertentu? Dan sebutkan serta diskusikan 3 area aplikasi sistem pengukuran. Apa saja pertimbangan utama dalam merancang sistem pengukuran? Lalu, jelaskan hal-hal berikut dan berikan beberapa contoh: satuan imperial, satuan SI, sensor primer, sensor sekunder, dan pemrosesan sinyal. Di sini akan menjelaskan istilah-istilah. Yang pertama ialah satuan imperial. Satuan imperial itu merupakan satuan lama, digunakan di Inggris atau AS, Amerika Serikat. Contoh panjang yang artinya contohnya panjang ya, itu satuannya inci atau feet. Terus massa yang satuannya pound, terus volume satuannya galon, dan satuan imperial ini masih dipakai di Amerika Serikat untuk keperluan non-science. Kemudian satuan SI, sistem internasional yang digunakan di seluruh dunia. Nah, dari namanya kan sudah sistem internasional kan? Nah, sistem satuan ini digunakan di seluruh dunia. Contohnya panjang menggunakan meter, massa menggunakan kilogram, arus listrik menggunakan ampere, intensitas cahaya menggunakan kandela, waktu menggunakan sekon, serta ada juga jumlah zat yang menggunakan mol. Berikutnya adalah sensor primer. Sensor primer ialah sensor yang langsung mendeteksi besaran fisik. Contohnya termopel, strain gauge. Dan adapun juga kebalikannya ialah sensor sekunder. Sensor yang bekerja dengan bantuan sensor lain atau hasil konversi. Contohnya sensor level air dengan pelampung. Nah, rangkaiannya itu seperti ini. Pelampung menggerakkan magnetis, terus ada pun yang dilanjutkan ke sensor listrik. Kemudian ada pemrosesan sinyal. Nah, tahap mengubah sinyal dari sensor agar bisa dibaca atau dioda lebih lanjut. Bisa berupa penguatan, penyaringan, konversi analog ke digital. Contohnya, amplifier untuk membesar sinyal mikrofon, ADC untuk ubah sinyal analog jadi digital di komputer. Nah, berikut penjelasan atau jawaban singkat dari beberapa problematik atau pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sebutkan tadi di atas terkait dengan subbab materi kali ini. Dan kali ini kita akan melanjut ke subbab berikutnya. Nah, itulah teman-teman hasil dari resume materi pengukuran besaran listrik, mata kuliah pengukuran besaran listrik, bab 1. Dan mohon maaf jika terdapat kekeliruan atau kurang tepat dari hasil resume saya atau penjelasan saya. Nah, setelah ini kita akan lanjut bahas ke bab 2. Nah, pada bab 2 kali ini yang pertama kita akan menjelaskan tentang tinjauan jenis instrumen. Instrumen dapat dibagi lagi menjadi beberapa kelas berdasarkan beberapa kriteria. Subklasifikasi ini berguna untuk menetapkan secara umum beberapa atribut instrumen tertentu seperti akurasi, biaya, dan relevansi umum untuk berbagai aplikasi. Dan di sini juga ada beberapa pengklasifikasian yaitu instrumen aktif dan instrumen pasif. Instrumen dibagi menjadi instrumen aktif dan pasif berdasarkan apakah keluaran instrumen sepenuhnya dihasilkan oleh besaran yang diukur atau apakah besaran yang diukur hanya memodulasi besaran sumber daya eksternal. Hal ini diilustrasikan dengan contoh. Contoh instrumen pasif adalah alat pengukur tekanan. Tekanan fluida diubah menjadi gerakan jarum penunjuk pada skala. Selanjutnya, instrumen tipe nol dan tipe defleksi.
Pengukur tekanan yang baru saja disebutkan adalah contoh yang baik dari instrumen tipe defleksi, di mana nilai kuantitas yang diukur ditampilkan dalam bentuk pergerakan jarum. Jenis pengukuran tekanan alternatif adalah pengukur robot mati yang ditunjukkan pada gambar 2.3. Nah, untuk teman-teman, maaf ya, saya di sini tidak bisa menampilkan gambarnya. Lalu yang merupakan instrumen tipe 0. Di sini beban diletakkan di atas piston hingga gaya ke bawah yang menyeimbangkan tekanan fluida. Beban ditambahkan hingga piston mencapai level acuan yang dikenal sebagai titik 0. Pengukuran tekanan dilakukan berdasarkan nilai beban yang dibutuhkan untuk mencapai posisi 0 ini. Keakuratan kedua instrumen ini bergantung pada hal yang berbeda. Keakuratan jenis pertama bergantung pada linearitas dan kalibrasi pegas, sedangkan keakuratan jenis kedua bergantung pada kalibrasi beban. Karena kalibrasi beban jauh lebih mudah daripada pemilihan dan kalibrasi pegas berkarakteristik linier yang cermat, instrumen jenis kedua biasanya akan lebih akurat. Hal ini sesuai dengan aturan umum bahwa instrumen tipe 0 lebih akurat daripada instrumen tipe defleksi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang instrumen analog dan digital. Kemudian saya akan membacakan hasil resum saya, yaitu instrumen analog dan digital. Instrumen analog menghasilkan keluaran yang bervariasi secara terus-menerus seiring dengan perubahan kuantitas yang diukur. Keluaran tersebut dapat dimiliki jumlah nilai yang tak terbatas dalam rentang yang dirancang untuk diukur oleh instrumen tersebut. Saat ini, nilai input berubah. Penunjuk bergerak dengan gerakan kontinu yang halus. Meskipun instrumen digital memiliki keluaran yang bervariasi dalam langkah-langkah diskrit, sehingga hanya dapat memiliki jumlah nilai yang terbatas. Penghitung putaran adalah contoh instrumen digital yang telah ditampilkan pada hasil resum saya pada gambar 2.4 ya. Dan mohon maaf juga teman-teman, ini soalnya saya tidak bisa menampilkan gambar juga. Perbedaan antara instrumen analog dan digital menjadi sangat penting seiring pesatnya pertumbuhan penerapan mikrokomputer pada sistem kendali otomatis. Setiap sistem komputer digital yang salah satu contohnya adalah mikrokomputer melakukan komputasinya dalam bentuk digital. Oleh karena itu, instrumen yang keluarannya dalam bentuk digital sangat menguntungkan dalam aplikasi semacam itu, karena dapat dihubungkan langsung ke komputer kontrol. Dan kemudian saya akan membacakan hasil resum saya lagi, yaitu alat penunjuk dan alat dengan keluaran sinyal. Kelas instrumen penunjuk biasanya mencakup semua instrumen tipe 0 dan sebagian besar instrumen pasif. Indikator juga dapat dibagi lagi menjadi yang memiliki keluaran analog dan yang memiliki tampilan digital. Indikator analog yang umum adalah termometer cairan dalam kaca. Alat penunjuk umum lainnya yang terdapat dalam bentuk analog dan bentuk digital adalah timbangan kamar mandi. Bentuk mekanis yang lebih tua dari timbangan ini adalah instrumen analog yang menghasilkan keluaran berupa jarum berputar yang bergerak melawan timbangan, atau terkadang timbangan berputar yang bergerak melawan jarum. Bentuk elektronik timbangan kamar mandi yang lebih baru memiliki keluaran digital berupa angka-angka yang ditampilkan pada layar elektronik. Salah satu kelemahan utama alat penunjuk adalah diperlukannya intervensi manusia untuk membaca dan mencatat hasil pengukuran. Proses ini sangat rentan terhadap kesalahan pada layar keluaran analog, meskipun layar digital tidak rentan terhadap kesalahan kecuali jika pembaca manusia ceroboh. Instrumen yang memiliki keluaran berjenis sinyal umumnya digunakan sebagai bagian dari sistem kendali otomatis. Dalam keadaan lain, instrumen ini juga dapat ditemukan dalam sistem pengukuran, di mana sinyal pengukuran keluaran direkam dengan cara tertentu untuk digunakan nanti. Subjek ini akan dibahas di bab-bab selanjutnya. Kemudian, saya akan membaca hasil resum saya, itu instrumen pintar dan non-pintar. Munculnya mikroprosesor telah menciptakan pembagian baru dalam instrumen.
antara yang menggunakan mikroprosesor atau pintar dan yang tidak. Perangkat pintar dibahas secara rinci nanti pada bab 11. Kemudian saya akan membacakan hasil resume saya, yaitu karakteristik statis instrumen. Contohnya, jika kita mempunyai termometer di suatu ruangan dan pembaca menunjukkan suhu 20 Celcius, tidak masalah apakah suhu ruangan sebenarnya adalah 19,5 atau 20,5. Variasi kecil sekitar 20 Celcius terlalu kecil untuk mempengaruhi apakah kita merasa cukup hangat atau tidak. Tubuh kita tidak dapat membedakan antara tingkat suhu yang begitu dekat, dan oleh karena itu termometer dengan ketidakakuratan 0,5 Celcius sudah cukup membadai. Namun, jika kita harus mengukur suhu proses kimia tertentu, variasi 0,5 Celcius mungkin memiliki efek signifikan terhadap laju reaksi atau bahkan produk satu proses. Ketidakakuratan pengukuran jauh di bawah 0,5, oleh karena itu Celcius jelas diperlukan. Contoh, pengukuran tekanan dengan rentang pengukuran 0E10 bar memiliki ketidakakuratan yang dikutip sebesar 1% dari pembacaan skala penuh. A. Berapa kesalahan pengukuran maksimum yang diharapkan untuk instrumen ini? Lalu B. Berapa kemungkinan kesalahan pengukuran yang dinyatakan sebagai persentase dari pembacaan keluaran jika pengukur ketekanan ini mengukur tekanan 1 bar? Nah, solusi dari pertanyaan baru itu yaitu A. Kesalahan maksimum yang diharapkan dalam setiap pembacaan pengukuran adalah 1,0% dari pembacaan skala penuh, yaitu 10 bar untuk instrumen khusus ini. Oleh karena itu, kesalahan maksimum yang mungkin terjadi adalah 1%, 10 bar per 4, 0,1 bar. Lalu yang pertanyaan yang ke B ialah kesalahan pengukuran maksimum adalah nilai konstan yang berkaitan dengan pembacaan skala penuh instrumen, terlepas dari besarnya besaran yang sebenarnya diukur oleh instrumen. Dalam hal ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, besarnya kesalahan adalah 0,1 bar. Dengan demikian, ketika mengukur tekanan 1 bar, kemungkinan kesalahan maksimum 0,1 bar adalah 10% dari nilai pengukuran. Dan contoh ini mengandung pesan yang sangat penting, karena kesalahan pengukuran maksimum pada suatu instrumen biasanya berkaitan dengan pembacaan skala penuh instrumen tersebut. Mengukur besaran yang jauh lebih kecil daripada pembacaan skala penuh berarti kemungkinan kesalahan pengukuran akan semakin besar. Oleh karena itu, aturan desain sistem yang penting dalam instrumen dipilih sedemikian rupa sehingga rentangnya sesuai dengan sebaran nilai yang diukur, sehingga akurasi terbaik dapat dipertahankan dalam pembacaan instrumen. Jelas, jika kita mengukur tekanan dengan nilai yang diharapkan antara 0 dan 1 bar, kita tidak akan menggunakan instrumen dengan rentang pengukuran 0 sampai 10 bar. Presisi atau pengulangan atau reprodusibilitas. Presisi adalah istilah yang menggambarkan derajat bebas instrumen dari kesalahan acak. Jika sejumlah besar pembacaan dengan kuantitas yang sama diambil oleh instrumen presisi tinggi, sebaran pembacaan akan sangat kecil. Presisi seringkali, meskipun keliru, disalahartikan dengan akurasi. Presisi tinggi tidak menyiratkan apapun tentang akurasi pengukuran. Instrumen presisi tinggi mungkin memiliki akurasi yang rendah. Pengukuran dengan akurasi rendah dari instrumen presisi tinggi biasanya disebabkan oleh bias dalam pengukuran, yang dapat dihilangkan dengan kalibrasi ulang. Istilah pengulangan dan reprodusibilitas memiliki arti yang kurang lebih sama, tetapi diharapkan dalam konteks yang berbeda sebagaimana dibahas nanti. Pengulangan menggambarkan kedekatan pembacaan keluaran ketika masukan yang sama diterapkan berulang kali dalam waktu singkat. Dengan kondisi pengukuran yang sama, instrumen dan pengamat yang sama, lokasi yang sama, dan kondisi penggunaan yang sama yang dipertahankan secara keseluruhan. Reprodusibilitas menggambarkan kedekatan pembacaan keluaran untuk masukan yang sama ketika terdapat perubahan dalam metode pengukuran, pengamat, instrumen ukur, lokasi, kondisi penggunaan, dan waktu pengukuran.
Dengan demikian, kedua istilah tersebut menggambarkan sebaran pembacaan keluaran untuk masukan yang sama. Lalu di sini saya juga akan membacakan hasil resum saya, jenis instrumen dan karakteristik kinerja. Derajat pengulangan atau reproduktivitas dalam pengukuran suatu instrumen merupakan cara alternatif untuk menyatakan presisinya. Pada gambar 2,5 hal ini, dan sebelumnya mohon maaf juga ya saya tidak bisa menampilkan gambarnya. Hal ini diilustrasikan dengan lebih jelas. Gambar menunjukkan hasil uji coba pada 3 robot industri yang diprogram untuk menempatkan komponen pada titik tertentu di atas meja. Titik target berada di pusat lingkaran konsentris yang ditunjukkan. Dan titik-titik hitam mewakili titik-titik di mana setiap robot benar-benar meletakkan komponen pada setiap percobaan. Akurasi dan presisi robot 1 ditunjukkan rendah dalam percobaan ini. Robot 2 secara konsisten meletakkan komponen di tempat yang kurang lebih sama, tetapi ini adalah titik yang salah. Oleh karena itu, presisinya tinggi tetapi akurasinya rendah. Terakhir, robot ketiga memiliki presisi dan akurasi yang tinggi karena secara konsisten menempatkan komponen pada posisi yang tepat pada target. Itulah hasil resum materi pengukuran besaran listrik saya. Mohon dimaafkan dan saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kekeliruan penjelasan atau kekeliruan materi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.